Bismillah, Ustadz, mana yang lebih utama, berdonasi ke pembangunan masjid atau bersedekah ke fakir miskin? Jazakumullah khairan, Ustadz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kedua-duanya utama, ya. Kedua-duanya utama. Tetapi ya kita lihat ya, kalau kita mana yang lebih membutuhkan? Mana yang lebih membutuhkan? Tentu orang berdonasi ke masjid, dia amal jariah di sana. Ya. Maka kadang-kadang sebuah amalan itu dia bisa jadi afdal tergantung kondisinya, tergantung kondisi. Contoh misalnya, ada orang fakir miskin terlantar, dia butuh makanan, tidak ada yang mengasihi dia bantuan. Iya, tidak ada dia mengasihi dia bantuan. Antum mengasihi bantuan, antum menyelamatkan dia. Iya. Kemudian di situ ada pembangunan masjid, iya. Ada pembangunan masjid. Maka ada orang menyumbang selain antum. Maka antum membantu fakir miskin ini lebih utama di sini. Ya. Kondisi semacam ini lebih utama. Ya. Kadang-kadang membangun masjid lebih utama daripada mengasihi fakir miskin. Contoh misalnya Anda tahu fakir miskin ini dikasih orang, ya, dikasih orang uang, dia dapat penghidupan, ya. Ada yang ngasih dia walaupun tidak cukup, tapi ada orang yang mengasihi dia. Artinya kalau Anda tidak kasih, dia berkecukupan. Kemudian di situ ada masjid, ya. Yang artinya kalau tidak Anda sumbang, dia tidak terbangun masjid tersebut. Yang mana masjid tersebut ya sangat dibutuhkan masyarakat. Maka kondisi semacam ini Anda membangun masjid lebih utama. Ya, maka dilihat ya kondisinya, sehingga kalau ditanya lebih afdal maka dilihat kondisi. Ya, di antara dua tersebut mana yang lebih membutuhkan? Apakah fakir miskin ataukah masjid? Tetapi kalau Anda lihat dari sisi lain lagi, membangun masjid itu di sisi lain dia amal jariah. Fakir miskin apakah ada amal jariah? Bisa jadi itu membawa ke amal jariah Anda. Dia akibat Anda bantu dia ya, uang, kemudian uang itu dia belikan kitab misalnya. Dia belikan Quran misalnya, kemudian dia baca, bisa jadi amal jariah di situ Andanya. Ya. Maka sekali lagi kalau ditanyakan mana yang lebih afdal, maka yang paling bagus adalah menyumbang kedua-duanya. Fakir miskinnya dibantu, masjidnya dibangun. Ucapan dalam hati itu bisa membuat keluar dari iman. Saya takut, Ustadz, pertanyaan seperti itu sering terlintas di hati saya. Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka itu adalah was-was, ya. Lintasan hati demikian itu adalah was-was, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang terlintas di hati seseorang. Kata Nabi SAW, "Innallaha tazawaja an ummati ma waswasa bihi suduruhum." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni terhadap umatku apa yang terbesit, yang dibisikkan di dada-dada mereka. Maka ya malam yatakallam, kata Nabi, selama dia tidak berbicara, ya selama tidak dia bicarakan. Maka ketika dia melintas di dadanya apakah Allah itu ada, seperti apa dan seterusnya, maka itu dimaafkan. Itu adalah bisikan syaitan. Maka kalau ada bisik-bisikan demikian, Anda langsung ta'awudz. Anda mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka akan hilang seketika. Kadang-kadang orang kalau ada bisikan itu kadang-kadang lupa ta'awudz. Ini masalahnya. Orang was-was ini kadang-kadang kalau ada bisikan syaitan itu dia lupa untuk menyusun strategi untuk apa? Melawan bisikan tersebut. Karena orang was-was itu sering lupa dia menyusun strategi untuk melawan was-wasnya itu sendiri. Maka ingatkan, strategi yang pertama kalau ada orang dibisiki hatinya oleh syaitan, maka langsung dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dia tinggalkan, sibukkan dengan perkara lain. Kalau sendirian langsung dia cari teman, telepon orang, apa macam, maka dia akan hilang. Ya, bawa mengaji dan sibukkan. Ya. Ketika ada lagi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka dia akan hilang di hati manusia dan Allah ampuni. Ya. Dan jangan dijawab, ya, jangan dijawab. Maka ini triknya, ya. Ini caranya, ya, menyusun apa strategi melawan oleh syaitan. Tapi kadang-kadang lupa, orang-orang itu lupa kadang-kadang dia untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sehingga berkelanjutan was-wasnya. Wallahu a'lam.